dalam apa ya keris itu mungkin pamor tiba itu malah kelasnya menurut saya dalam tanda petik paling tinggi secara spiritual. ya, secara spiritual. Misalnya seperti Ya. ini ada contoh. Ya. Ini secara umum nama pamornya pamor nunggak semi, tapi motif pamor yang muncul ini disebut sebagai pamor Rojo Gundolo. Seperti ini, ada wujud seperti bentuk manusia. Ini kebetulan bentuk manusia berdiri, seperti kakinya dua, satu di belakang, satu di depan, seperti sedang melangkah. Bentuk seperti ini disebut sebagai pamor Rojo Gundolo, yang punya energi sebetulnya sangat tinggi gitu dibandingkan keris-keris lain. Dan ini termasuk pamor keris yang populer di kalangan pecinta tosanatsu, pamor Rojo Gundolo. Termasuknya juga tiban tadi. Tiban. Jadi dari yang direncanakan sebetulnya sebatas pamor nunggak semi, tapi jadinya pamor Rojo Gundolo ini tiban, tidak bisa direka. Ya. Keris untuk membuat motif pamor yang beragam seperti ini sebetulnya bisa diperkirakan. Wah, nanti jumlah lapisan pamor atau nikel berapa lapis menghasilkan rupa atau wujud penampakan pamor yang seperti apa, itu kira-kira bisa diketahui dalam teknis pembuatan keris pada bentuk pola dasar. Karena semua jenis pamor pada dasarnya adalah menggunakan teknik pola dasar lapisan datar terlebih dahulu. Dan misal jadinya seperti ini. Ini namanya pola pamor pos utah misalnya. Misal yang seperti ini sudah bukan lagi pamor dasar. Ini disebut pamor rekan. Seperti ini wujudnya namanya pamor wengkon. Dari pamor dasar yang jumlahnya ya beragam sebetulnya, tapi dipadatkan lagi sehingga garis putihnya menjadi sangat padat. Pada garis putih ini tidak tampak garis hitam putih lagi, baru kemudian di atasnya ditimpa dengan lapisan besi hitam saja. Maka setelah baja ada garis pamor, kemudian di atasnya diberi lapisan besi hitam lagi, menjadi pola pamor wengkon. Dan masih sangat banyak lagi teknis pembuatan pamor itu memang bisa direncanakan atau direka oleh sang empu. Misal pada pamor motif dasar jumlah lapisan 32 lapis pit pamor atau 32 lapis garis putih nikel, itu kira-kira jadinya adalah pamor pos utah. Nanti misalnya garis pamornya jumlahnya 64 atau mungkin 100 lebih, itu kira-kira jadinya pentaringan gepak. Nanti rona pamornya putihnya akan merata di seluruh bilah, tidak akan terlalu tampak lagi motif hitam putih seperti ini misalnya. Kalau yang seperti ini namanya ngulit semongko, itu jumlah lapisnya lebih sedikit lagi pada teknis dasarnya. Walaupun ada lagi teknik rekannya, misal mau membuat ngulit semongko tapi jumlah lapisan ratusan lapis itu juga bisa. Nanti tinggal ditambahkan lapisan besi hitam lagi. Jadi sangat beragam sebetulnya, tidak ada ketentuan khusus dari sang pembuat pusaka tersebut, tergantung teknis yang dikuasai masing-masing.
kira-kira bisa diperkirakan, tergantung pada garis besarnya bisa diperkirakan. Tapi untuk penampakan wujud pamornya itu sama sekali tidak bisa diperkirakan. Wujudnya akan sangat berbeda dari masing-masing tiap bilah yang dihasilkan. Itu akan seluruh dunia tidak akan pernah ada motif pamor yang sama 100%, tidak mungkin ada. Maka ada juga yang mengatakan pamor-pamor yang seperti ini nanti munculnya seperti apa disebut pamor tiban, karena sang ibu tidak bisa mengetahui secara spesifik wujud pamor yang akan jadi dari proses tempat. Di luar prediksi hasilnya. Secara spesifik tidak bisa diperkirakan, walaupun secara garis besar masih bisa. Tapi setiba-tibanya itu mengarah ke pamor apa-apa gitu kan mesti. Itu bisa. Itu keterkaitan nggak dengan laku spiritualnya sang empu? Pada keris-keris yang sengaja dibuat dengan tujuan sebagai keris tayuhan atau keris yang mengutamakan energi spiritualnya, akan ada pengaruh. Keris-keris yang mengutamakan tayuhan biasanya sang empu akan memohon kepada Tuhan supaya diberikan wahyu, diberikan pamor berupa pamor tiban. Energinya nanti akan bisa diterjemahkan oleh sang empu. Berarti kalau dalam dengan keris itu mungkin pamor tiba itu malah kelasnya Nun Sewu dan tanda petik paling tinggi Secara spiritual. secara spiritual. Misalnya seperti ini. Ini ada contoh. Ini secara umum nama pamornya pamor Nunggak Semi. Tapi motif pamor yang muncul ini disebut sebagai pamor Rojo Gundolo. Seperti ini, ada wujud seperti bentuk manusia. Ini kebetulan bentuk manusia berdiri, seperti kakinya dua, satu di belakang, satu di depan, seperti sedang melangkah. Bentuk seperti ini disebut sebagai pamor Rojo Gundolo, yang punya energi sebetulnya sangat tinggi gitu dibandingkan keris-keris lain. Dan ini termasuk pamor keris yang populer di kalangan pecinta Tosanaji. Pamor Rojo Gundolo. Masuknya juga tiban tadi. Tiban. Jadi dari yang direncanakan sebetulnya sebatas pamor Nunggak Semi, tapi jadinya pamor Rojo Gundolo ini tiban. Tidak bisa direka. Dan kalau batu akik itu batu alam itu kan Betul. sering ada apa itu. Motifnya spesial ya, kita ada contoh Rojo Gundolo. Kalau yang seperti ini motif pamor yang pasti merupakan pamor rekan atau pamor yang direkayasa, direncanakan sebelum proses pembuatannya. Namanya pamor pengkon. Pengkon dari istilah pengku, maknanya melindungi. Maka garis motif pamornya seperti frame atau figura yang ada di tepi-tepi bilahnya. Maknanya doanya adalah untuk perlindungan, supaya dilindungi dari segala macam mara bahaya, segala macam malapetaka, segala macam yang akan mencelakai, merugikan pemiliknya secara fisik dan non fisik, secara yang kasar dan yang halus. Ini buah daripada pamor pengkon. Kalau ibu bikin tidak fokus ke spiritual atau ke fisik dok, banyak juga. Sekarang lebih banyak seperti itu karena ya pasar keris sekarang mengutamakan di sebagian pecintanya itu mengutamakan aspek estetika, maka
ada juga keris-keris yang dibuat dengan tujuan sebatas barang koleksi, mengutamakan estetika, keindahan itu sekarang sangat banyak.